Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sabila. Di sini saya memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan 01, di mana saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintahan. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Kemudian, ada dua jenis kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu diterapkan saat situasi perekonomian di suatu negara mengalami tekanan inflasi yang tinggi. Kedua, ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik dan sehat. Kemudian ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama itu meningkatkan serapan tenaga kerja. Yang kedua, mendorong laju investasi. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Yang terakhir, ada meningkatkan potensi sumber daya manusia. Maka selanjutnya adalah mengenal apa saja fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut membahas tentang fungsi kebijakan fiskal yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, serta fungsi distribusi. Kemudian ada 4 komponen dalam kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada kebijakan perpajakan. Penetapan kebijakan ini untuk menjaga pajak agar tetap progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal suatu negara. Fokus kebijakan pengeluaran adalah pada APBN-nya, yang merupakan kumpulan dari seluruh pengeluaran negara. Instrumen APBN ini terdiri atas pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Yang ketiga ada kebijakan investasi dan disinvestasi. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, maka optimalisasi investasi ini harus ditingkatkan. Kemudian ada 4 pengelola utang atau surplus, yaitu apabila pemerintah menerima pendapatan lebih dari anggaran belanja, maka keadaan tersebut dapat digolongkan sebagai surplus. Kemudian di sini ada bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama itu kebijakan fiskal fungsional, yang kedua kebijakan fiskal sengaja, yang ketiga kebijakan fiskal tidak sengaja. Kemudian materi kedua tentang desentralisasi fiskal. Jadi, desentralisasi fiskal yaitu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Kemudian ada tujuan desentralisasi fiskal. Yang pertama itu ada memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber keuangan. Yang kedua, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Yang terakhir, ada mengurangi ketimpangan antar daerah. Kemudian ada jenis-jenis desentralisasi fiskal. Yang pertama itu desentralisasi fiskal penuh, yang kedua desentralisasi fiskal sebagian, yang ketiga ada desentralisasi fiskal administratif, yang keempat ada desentralisasi fiskal dekonsentrasi, yang kelima ada desentralisasi fiskal paha. Kemudian ada kendala dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Yang pertama itu ada pemanfaatan PAD atau pendapatan asli daerah. Jadi, mengingat masih banyak potensi pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah yang belum dikelola dengan efektif dan efisien. Yang kedua, itu ada korupsi. Jadi, korupsi ini dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang kontrol. Jadi semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi korupsi. Hal ini memberikan indikasi bahwa PAD rentan untuk menjadi objek korupsi di daerah. Yang ketiga, ada pengawasan dari pemerintahan pusat. Jadi korupsi yang masih terjadi di tengah pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya dengan pemerintahan daerah menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Menunjukkan apa? Bahwa pemerintahan pusat kurang melakukan pengawasan. Yang keempat, kurangnya peran serta masyarakat. Jadi peran masyarakat dalam otonomi daerah dapat dikatakan masih minim, bahkan beberapa terkesan acuh. Kemudian materi berikutnya yaitu tentang kebijakan moneter.
Jadi, definisi kebijakan moneter di sini adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter sendiri ini adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Jadi jenis kebijakan moneter yang pertama itu ada kebijakan moneter konvensional, yang kedua ada kebijakan monetisasi defisit, yang ketiga ada kebijakan moneter pasif. Kemudian ada tantangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Yang pertama itu ada inflasi, yang kedua ada krisis ekonomi, yang ketiga ada pengaruh eksternal, yang keempat ada ketidakpastian. Kemudian di sini ada materi tentang pendapatan pemerintahan pusat. Jadi pengertian pendapatan pemerintahan pusat adalah total uang yang diterima oleh pemerintahan pusat suatu negara dari berbagai sumber dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun fiskal. Kemudian sumber pendapatannya itu ada yang pertama pajak. Jadi pemerintahan pusat mengenakan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan, nilai PPN, pajak kendaraan, dan sebagainya. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama pemerintahan. Yang kedua itu ada bea dan cukai. Jadi bea masuk, bea keluar, dan cukai adalah pungutan yang dikenakan atas impor, ekspor, serta barang-barang tertentu. Pendapatan dari bea cukai juga berkontribusi signifikan pada pendapatan pemerintahan pusat. Yang ketiga, sumber lainnya. Pemerintahan dapat menerima pendapatan dari sumber-sumber lainnya seperti royalti dari sumber daya alam, hasil investasi, dividen dari perusahaan milik pemerintah, dan sumber pendapatan lainnya. Kemudian pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Kemudian ada komponen pendapatan nasional. Yang pertama itu ada pendapatan primer, pendapatan sekunder, dan pendapatan tersier. Jadi, hubungan antara pendapatan pemerintahan pusat dan nasional, hubungan antara pendapatan pemerintah pusat dan pendapatan nasional adalah sangat erat dan saling mempengaruhi dalam konteks ekonomi suatu negara. Karena pendapatan pemerintah pusat merupakan salah satu komponen utama dalam pengukuran pendapatan nasional, dan keduanya berperan dalam pengelolaan keuangan negara. Kemudian materi berikutnya adalah tentang pendapatan pemerintahan daerah. Jadi, pendapatan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, sumber pendapatan asli daerah yang pertama itu ada pajak daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua itu ada hasil pengelolaan kekayaan. Jadi hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah atau BUMD berupa pembagian laba atau dividen. Yang ketiga itu ada retribusi daerah. Jadi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kemudian distribusi pendapatan pemerintahan daerah di Indonesia itu yang pertama pendapatan di tingkat provinsi. Jadi salah satu tantangan utama adalah memastikan masyarakat sadar akan kewajiban mereka dalam membayar pajak dan retribusi. Yang kedua itu ada pendapatan tingkat kabupaten. Jadi pendapatan tingkat kabupaten atau kota berasal dari pajak kabupaten atau kota, retribusi dan transfer dari pemerintahan provinsi dan pusat. Kemudian yang ketiga ada pendapatan tingkat desa. Jadi pendapatan tingkat desa atau kelurahan terdiri dari pajak desa atau kelurahan dan retribusi. Selanjutnya kita masuk tentang RPJM dan RPJP. Jadi
pengertian dari RPJM sendiri ini adalah merupakan rencana pembangunan yang berorientasi pada pencapaian tujuan jangka menengah dalam periode 5 tahun. Kemudian pengertian dari RPJP sendiri adalah rencana jangka panjang yang menggambarkan visi dan strategi pembangunan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan rencana strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kemudian ada tahap-tahap penyusunan RPJP dan RPJM. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan, yang kedua ada penyusunan visi dan misi, yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan dan konsultasi. Kemudian ada proses perencanaan RPJP dan RPJM. Yang pertama pendekatan politik. Pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, yaitu dengan penjabaran visi dan misi dalam RPJP dan RPJM. Yang kedua proses teknokratif, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk dalam mengatur pembangunan. Yang ketiga ada partisipasif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berwenang, antara lain melalui musrembang. Yang keempat ada proses top down dan bottom up, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berwenang, antara lain melalui musrembang. Kemudian ada tantangan dalam penerapan RPJM dan RPJP. Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya, yang kedua ada kendala koordinasi, yang ketiga ada keterbatasan pemahaman dan kesadaran. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang keenam materi tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.